Tunggu yang lain ya. 5 menit. Kayak biasa. Tunggu 1 menit lagi, teman-teman. Hmm, aduh. Oke, udah 5 menit ya, teman-teman ya. Aku izin share screen.
Dan nih, ini topik kita hari ini itu tentang pengujian persiapan untuk pertahanan proyek. Ya. Jadi hari ini kita akan ngetes program kita. Ya, nih. Jadi ada kayak ide produk, perencanaan, pengembangan prototipe, terus apa? Perbaikan, pengujian, presentasi ya. Ini tahapan pengerjaan satu proyek. Kita udah coba eh, apa? Buat ide ya kan. Ide kayak kemarin bikin apa sih namanya? Pie game, pie game yang labirin ya kan. Kita rencanain, kita bikin mind map, bikin daftar checklist juga. Terus kita mulai bikin kodenya. Terus sesekali kita perbaiki, terus nanti diuji lagi ya kan. Sama, waktu kita buat apa sih namanya yang Raffier tes itu, ya kan? Kita apa sih nentuin ide dulu, ya. Berawal dari kita itu pengen bikin aplikasi untuk cek kesehatan, ya secara gratis kayak gitulah. Katakanlah daripada kita capek-capek ke apa ke dokter ya kan harus meluangkan waktu, terus juga biaya lagi ya kan. Dengan adanya aplikasi itu tadi kan kita bisa cek sendiri ya, gampang kayak gitu, gratis pula. Ya, oke. Udah ada ide, terus kita rencanain, terus kita udah buat kodenya, lakuin perbaikan, terus diuji ya kan. Nah ini yang belum presentasi. Oke. Nah, mengapa sih produk itu perlu apa? Mengapa menguji produk IT? Jadi kenapa harus kita uji sih? Nah, karena saat mengembangkan proyek besar, ini sulit untuk menemukan kurang kecil. Ya, oke, kemarin kita bikin aplikasi apa sih Ravier Test, udah kita run, ya kan jalan. Nah, tapi kita jalannya normal karena kita tahu apa sih namanya orang itu nggak selalu ngerti kayak gitu. Ya, misal nih, kita udah paham cara pakai Google Chrome. Kita tahu kalau misalnya eh, kita klik di sini, nah nanti kan muncul eh, tab yang lain kayak gitu. Kita tahu ya, karena kita bisa dikatakan lumayan ngerti lah sama teknologi. Tapi bayangin orang yang benar-benar newbie sama komputer, ya kan, sama laptop. Benar-benar nggak tahu ini cara makainya gimana kayak gitu, ya kan, tahu takut salah. Nah, tahu-tahu pas kita apa pas diklik orang itu tampilnya beda sesuai ya apa? Beda dengan yang kita inginkan kayak gitu ya. Nah, jadi sulit untuk memprediksi semua opsi untuk tindakan pengguna dan memprosesnya dalam kode. Ya, apa sih namanya? Aku bingung jelasinnya. Jadi misal apa sih raffiatas kita? Ada nggak ya di sini? Coba deh nanti habis ini kita lihat masih ada nggak VS Code-nya ditampilin. Oke. Produk yang telah teruji dengan baik tidak berisiko mengalami kerusakan perangkat lunak atau juga setelah dirilis kayak gitu. Nah, apa itu test case? Nah, jadi kata-katanya tes berarti kita mencoba, case berarti kasus. Nah, jadi kita uji kasus, coba-coba kayak gitulah. Gampangnya seperti itu. Jadi katanya test case. Nah, test case adalah dokumen yang menjelaskan mekanisme verifikasi. Ya. Fungsi yang sedang diuji, langkah untuk mencapai tujuan, hasil yang diharapkan, kayak gitu. Nah, siapa itu tester? Berarti orang yang ngetes. Namanya aja tester. Orang yang ngetes. Nah, spesialis yang terlibat dalam pengujian perangkat lunak untuk mengidentifikasi kesalahan dan memperbaikinya. Kayak gitu. Nah, kualitas apa yang dimiliki oleh tester? Ini pengetahuan yang baik tentang bahasa pemrograman, perhatian teliti, ya, kemampuan untuk melacak bahkan detail terkecil. Nah, kreativitas, akal, kecerdikan, kemampuan untuk mengantisipasi situasi yang tidak biasa. Nah, biasanya tester ini dia orangnya out of the box, ya, susah diprediksi. Misal nih, eh, kita tahu ini tombol ini buat ngeprint, ini buat apa zoom in kayak gitu, ini view only ya kan. Tapi tahu-tahu soal tester itu dia beda. Tiba-tiba dia ngeklik apa? Nah ini di scroll kayak gitu. Kita nggak tahu apakah ini jalan apa enggak kayak gitu. Jadi dia itu berpikir apa yang nggak biasa seperti itu. Ya. Nah,
pengujian proyek. Nah, jadi hari ini nanti kita coba ya, temukan dan jelaskan 3 kasus pengujian untuk aplikasi desktop Rafia Test. Uji aplikasi Anda dengan menggunakannya. Apakah Anda menemukan kesalahan? Apakah mungkin untuk mempresentasikan proyek? Nah, ini tugas teman-teman. Oke. Nah, sempurnakan proyek berdasarkan hasil pengujian. Coba aku lihat di Naviatasku dulu deh, bentar. Aku stop share. Hmm, Bentar, aku share entire screen dulu deh. VS Code. Dan kita tunggu. 14.30. Iya, berarti. Oke. Xavier tes. Ini enggak sih? Bukan. Baik, QT. Ini bukan. Coba. Hmm, My app. Coba aku run dulu. Nah, ini. Jadi, eh, oke. Kita sebagai, apa sih namanya? Orang yang mungkin agak sedikit melek ya. Melek sama IT, kita tahu. Ini, apalagi kita yang bikin ya kan. Kita tahu, pasti ini harus diisi ya kan. Nama, full years. Terus nanti kita harus, apa? Tekan tombol ini. Ya kan, untuk pengukuran. Kemudian kita isi hasilnya. Terus kita lakuin squat kayak gitu kan. Kita tahu. Tapi gimana orang yang benar-benar dia nihil? Artinya gini, misal nih, dia nggak tahu kalau itu harus isi nama, namanya dikosongin kayak gini. Tahu-tahu dia isi umur. Nah, katakanlah umurnya 15. Nah, apakah ini jalan? Nah, nggak ini apa? Ini nggak jalan karena ini bekas kode yang kemarin ya. Jadi emang belum lanjut. Ya apa? Oke, nanti silakan teman-teman uji ya, bikin uji kasus yang nggak biasa. Misal nih, andaikan usernya lupa ngisi nama. Nah, harapannya apa yang terjadi? Terus apakah programnya teman-teman ini error apa enggak? Untuk codingnya, kita bisa lihat itu sih. Bentar, kita lihat grupnya Jason 14.30. Rekap yang terakhir, pertemuan 30. Ini ya, petunjuk. Nah, loadingnya lama sekali. Nah, oke. Nih, nanti codingnya bisa pakai yang ini, ya kan? Nanti codingnya pakai yang ini, rekap 30. Nih ya. Ini kan aku belum copy, nanti apa silahkan berbagi. Jadi, teman-teman nanti aku minta buat seperti ini Google Slide. Google Slide. Sorry, Google Spreadsheet. Hmm, Google.com.
spreadsheet. Nah, Google Books. Bentar. Gue harus sign in ya. Nah, nggak usah. Oke, nih ya. Jadi kita coba buat test case. Contohnya gimana? Coba kita browse Google eh, test case eh, aplikasi. Nih, coba kita lihat contohnya. Jadi ada beberapa contoh, misal nih, kita lihat yang ini. Sorry. Open image in new tab. Kurang besar ya. Ini gimana? Eh, open image in new tab. Nah, jadi seperti ini. Kita buat test case. Nah, misal ini ID-nya. Oke, kita lewatin aja bagian yang kurang itu ya. Karena kan kita projectnya kecil, ya kan? Ini contoh test case. Jadi misal nih, ini user login menggunakan registered email and password. Nah, langkah-langkahnya dijelasin. Pertama, buka aplikasinya. Kemudian user ngisi email, kemudian ngisi password, kemudian tap login button. Nah, hasil yang diharapkan seperti ini. Login screen tampil. Terus nanti ada eh, apa username and password field. Nah, terus ini input registered email. Username fields can be typed using email format. Jadi bisa diisi menggunakan format email. Ya. Password eh, bisa diisi menggunakan dot format juga. Nah, user bisa login dan menuju ke dashboard screen. Nah, kondisi yang kita harapkan ini, user sukses uh, install precondition, sorry, seperti kondisi sebelum ya, user successfully install the app in device kayak gitu. Post condition, jadi ini setelahnya. Kalau kita udah buka aplikasinya, udah ngisi email yang terdaftar, ngisi password, login button, post kondisinya apa? Oh berarti, bentar, tabku sambungin dulu. Nggak sambung. Oke. Nah, berarti nanti post kondisinya user bisa, alah, nah, bisa masuk halaman login kayak gitu. Nah, nanti teman-teman buat test case lagi, user login using eh, email apa sih? Email yang terdaftar, tapi passwordnya disalahin, password salah. Nah, langkah-langkahnya dijelasin. Kemudian harapannya adalah berarti eh, harus ada message error, password salah. Nah, pos kondisinya yang aktual terjadi apa? Apakah program teman-teman bisa sama seperti ini? Apakah dia tetap bisa login? Ya gitu. Kalau di project kita Ravier Test, mana tadi? Nih, aku bikin template-nya aja deh biar teman-teman nggak bingung. Jadi ini misal eh, nomor gitu aja deh. Nomor eh, ini test case ya. Test case step. Nah, expected result. Nah, actual result. Nah, terus note
Oke, kalau bingung pakai bahasa Indonesia deh. Nomor eh, kasus uji coba, gini aja deh. Uji coba langkah-langkah, terus hasil yang diharapkan, eh, hasil sebenarnya. Nah, catatan. Nah, kayak gini. Misal nih di project kita ini aku tutup ya. Misal eh, aku pengen eh, nomor satu ini test case-nya adalah user eh, mengisi melakukan apa sih namanya cek hasil rapid tapi lupa mengisi full name. Nah, langkah-langkahnya berarti, oh, berarti dari awal, dan aku run lagi. Nah, di screen kedua, harusnya dijelasin sih screen apa kayak gitu. Di screen kedua, eh, full name kosong. Kemudian full years diisi dengan angka. Nah, kemudian apa ini? Hasil hasil cek pertama diisi angka, hasil cek dua diisi angka, angka, angka. Nah, hasil cek tiga diisi angka. Nah, kemudian user menekan tombol apa ini? Send the results. Send the results. Nah, expected result kita pengennya muncul pesan error apa sih namanya? Full name should be entered. Misal kayak gini. Tapi aktualnya apa yang terjadi? Coba kita lihat. Ini aku contoh ya, contoh karena ini aku belum belum ini kan nggak jalan. Tapi nanti teman-teman ngopi pakai yang rekapan 30 ya. Nah ini misal full name-nya aku kosongin, ya kan ini aku isi berapa? Misalnya 15. Ini juga 15, ini 15. Send the results. Nah, dia tetap nampil. Ini misal aja, aktual resultnya eh, tetap tampil apa sih resultnya? Result Ravier test. Nah, berarti catatannya ini ditolak, reject, ya kan? Kalau misalnya sesuai, misal dari expected sama aktualnya sama, berarti kita approve. Nah, kayak gitu. Ini ada contoh dokumennya seperti yang tadi, ya. Sebenarnya nggak ada aturan sih. Kolom-kolomnya namanya apa, yang penting itu paham. Jadi kita bikin uji coba, uji test case seperti ini. Ini biar enak dibaca, buat ini aja ya kali ya. Nah, oke, delete low. Hmm, pindah borders. Hmm, fillnya pakai warna kuning. Ini tebel. Ini center. Ini misalnya aku buat, nah, oke.
Ini segini. Nah, terus ini buat wrap teks. Nah, gini. Nanti misalnya tes kedua. Tes kedua adalah user melakukan cek hasil Ravier, semua data diisi. Nah, semua data yang dibutuhkan, semua data yang dibutuhkan diisi. Nah, kayak gini. Di screen kedua, full name diisi dengan huruf. Nah, full years diisi dengan angka, angka-angka kayak gitu. Nah, tampil hasil perhitungan nah, Ravier tes. Nah, aktual yang terjadi sama ya kan? Berarti kita approve. Lagi, kita buat tes ketiga. Tes ketiga, misal nih, user melakukan cek hasil Ravier tes, tapi nama diisi pakai angka. Nah, kan ini nggak apa sih? Nggak umum, nggak wajar. Salah kasar emang seperti itu teman-teman. Dia nguji, pokoknya cari celah, saya cerah teman-teman apa kodenya. Kok salah kita di mana kayak gitu ya. Biar apa? Biar nanti project yang kita buat, aplikasi yang kita buat itu berkualitas, terhindar dari semua masalah kayak gitu ya kan. Kan kita nggak mau tuh bikin aplikasi pas dipakai di production, di apa di launch kayak gitu kan. Tiba-tiba ketahuan lah, kok ini aplikasinya ngebug kan malah bikin cita programnya jelek ya gitu. Nah, jadi emang seorang tester dia cari celah apa sih namanya cari celah bagaimana yang bikin ngebug kayak gitu ya. Di screen kedua, nah, full name diisi dengan angka. Nih misal diisi dengan angka. Angka, angka. Eh, ya, diisi dengan angka semua. Muncul pesan error harusnya. Muncul pesan error, apa sih namanya? Full name should be uh, full name incorrect. Nah, misalnya kayak gini. Please check. Nah, cek. Nah, kayak gini. Tapi aktualnya coba kita lihat. Nih ya, coba kita lihat. Kita uji lagi. Nih ya. Nama kita isi dengan angka. Nah, kayak gini. Full years berapa? 12. Misal seperti itu. Ini hasilnya 15. Ini 20. Ini 20. Ini contoh aja. Send the results. Tetap tampil teman-teman. Nah, ini yang nggak boleh sebenarnya. Ya. Jangan sampai program kita tetap jalanin ini karena eh, nggak bagus ya kan. Masa iya ada nama yang pakai angka. Kayak gitu. Nanti bikin lagi test case yang keempat. Ya. Semakin banyak test case-nya semakin baik. Artinya apa? Apa? Program kita udah teruji di berbagai celah kayak gitu. Misal lagi eh apa ya? Hmm, oke. Misal nih, kita ngisi tapi angka ini kan harusnya diisi angka ya. Nah, tapi atau gini deh, kadang itu apa sih? Umur. Umur ini kan kita tahu ini harusnya diisi angka bulat. Misalnya umurnya berapa? 5 tahun, 10 tahun. Tapi ada mungkin orang yang isinya umurnya 15 setengah ya. Atau mungkin malah nggak pakai titik, pakai koma, koma yang di sebelah huruf M itu loh. Nah, pakai koma seperti ini. Itu juga bisa dijadiin test case. Jadi kita cari celah di mana program kita error. Nah, kenapa ini Kak Denny bisa tahu kok apa sih error? Karena ini kita kan tipe datanya pakai INT nggak sih? Ya kan? Ini kan INT berarti kan dia kebacanya angka. Kalau pakai koma itu jatuhnya nanti float. Karena INT itu angka yang bulat, tidak bisa angka koma. Ya, apalagi ini komanya pakai koma yang di sebelah huruf M.
Nah, itu nggak boleh. Harusnya error. Nah, kita nggak mau program ini error. Harusnya nanti minimal ada pesan error. Ini harus pakai titik kayak gitu. Oke. Jadi user melakukan tes hasil Ravier test, tapi umur, nah, umur diisi dengan eh, angka pecahan. Nah, misal seperti ini, ya kan? Di screen kedua, full name diisi dengan nama, di sini nama, diisi dengan huruf. Full years diisi dengan angka pecahan. Nah, diisi angka, oke. Harusnya muncul pesan error, eh, full years incorrect. Nah, please check. Nah, kayak gini. Oke. Tapi aktualnya coba kita cek. Apakah bisa? Ya, tetap bisa teman-teman, ya, tetap bisa. Tapi nanti tetap apa? Pakai itu ya, pakai yang ini ya. Kodenya direvisi semua, ganti yang ini aja, ngikutin ini. Jadi target kita hari ini sebenarnya cuma ngecek ini aja. Kita cari celah di mana ada error kayak gitu. Nah, ini kan nggak sesuai. Ini berarti reject. Nah, kayak gini. Ini nanti dirapiin aja. Ini alignmentnya juga sama, rata tengah. Terus untuk perataan, apa sih namanya? Nah, kayak gini ya. Oke. Ini aku share aja contoh tiga case. Gini aja. Nah, nah, kayak gini ya. Nah, aku kasih contoh eh, 4 case. Nah, oke. Teman-teman nanti bisa buka Google ini ya, Google Spreadsheet. Silakan dibuat seperti ini. Ya, semuanya saya screen aja. Ini contohnya aku kirim di meeting chat sama di WA. Yang kita tes Raffi atas kemarin. Kolom-kolomnya sebenarnya nggak ada aturan khusus, tapi yang penting minimal memuat itu semua ya. Apa yang kita mau cek, terus cara ngeceknya gimana, hasil yang diharapkan seperti apa, dan aktualnya seperti apa. Terus yang terakhir keterangan. Kita approve apa reject, atau kita approve tapi dengan catatan seperti ini. Aja seperti itu. Kalau mau cari contoh di Google juga nggak apa-apa. Misal spasi dari KD ini mungkin agak ribet. Nah, nggak apa-apa.
cari celah, eh, bugnya di mana. Yang parah adalah kalau misal kita jalanin program tapi tiba-tiba nge-crash. Nah itu loh yang nggak boleh sebenarnya. Minimal ada pesan error. Ya. Pernah kan teman-teman lihat aplikasi yang tiba-tiba dia nge-crash keluar. Nah itu kan yang nggak bagus. Yang lain saya screen aja, Arkan, Ethan, Richard. Kalau mau screen. Habis ngerjain test case ini, nanti apa ya? Jangan langsung segera di close. Karena nanti aku minta ini linknya dikumpulin ke aku. Ya, tahunya nanti teman-teman lupa disimpan di mana. Ya, pakai link. Make sure linknya bisa diakses oleh aku. Ya. Aku batasin sampai setengah 4 ya. Nanti kita lanjut yang berikutnya. Linknya jangan langsung di close ya. Nanti aku minta linknya dikumpulin dan make sure itu bisa dibuka oleh orang lain.
Kalau mau pakai Excel nggak apa-apa, boleh. Ya, Oh, kalau gini gimana Kak? mana mana mana. Ya udah tak isi semuanya ya. Hmm. Oh, boleh. Nah ini malah gak ada. Nah ini Pokemon memang error ini. Gak tahu ini error banyak. Iya. Ini tim Refresh gak ada. XTRS satu duit. Hmm. Di sini apa? Instruction satu. Ini ya. Tes. Tes satu, tes 2, tes 3, pin tes. Ini dari Google Docs. Kunci jawaban. Coba coba. Eh, return TXT satu dua tiga. Masa sih? Bentar, coba aku cek dulu. Hmm, 30. Oh ini ada yang Nah, baru. ada di uh, Ada yang baru. ISTR.py. Oh gitu. Oh, iya, iya. Nah, Nah, baik. Beres. Akhirnya. Oke. pokoknya dicoba-coba aja. Satu view biasanya test case-nya banyak, nggak cuma satu kayak gitu. Kadang namanya dikosongin, kadang angka diisi pakai huruf, diisi pakai angka, kayak gitu bisa aja. Nah, jadi kita cari cerah errornya kayak gitu. Jangan sampai programnya udah di deploy, ya kan? Tahu-tahu ngebug nge-crash. Kan nggak bagus tuh. Masa.
10 menit ya teman-teman ya. 10 menit lagi nanti aku lanjut materi berikutnya. Atau bisa gini juga teman-teman, misal eh, kita udah ngisi datanya semua, tapi tahu-tahu desainnya nge-close tuh program, ya, programnya di-close. Nah, apakah program teman-teman kalau di-close langsung nge-close gitu? Tapi kalau teman-teman perhatiin, misal teman-teman ngetik di Microsoft Word, ya kan, udah ngetik, tiba-tiba di-close, dia itu ada kayak warning, do you want to save your dokumen kayak gitu. Nah, itu yang bagus. Jadi nggak tiba-tiba kita close langsung nge-close. Terus yang kita input hilang semua dong. Nah, kayak gitu. Itu yang bagus ngetesnya. Jadi kita dikasih warn dulu apakah kita benar-benar yakin mau nge-close itu eh, program. Nah, kalau yes berarti baru nge-close. Jadi ada pesan warningnya dulu itu malah bagus. Ya kan? Itu impact-nya besar loh teman-teman ya kan. Kita udah effort ngisi data. Oke, untuk Raffiatas mungkin apa isinya dikit. Tapi kalau data di rumah sakit yang diisi banyak ya kan, tahu-tahu nggak sengaja ke close. Nah, jadi emang test case-nya kalau bisa yang unik-unik gitu, yang nggak biasa, yang nggak disangka gitu loh.
Ya, kayak gini juga boleh akan. Pengumpulan linknya paling next aku kasih info lagi ya. Yang penting linknya jangan sampai hilang. Kalau udah dimasuk di drive harusnya udah aman sih, nggak bakal hilang. Nanti tinggal buka drive-nya aja. Oke ya. Eh, aku izin stop share. Kalau di Google Drive apa di apa sih Google Spreadsheet biasanya dia auto ke save. Untuk pengumpulannya, next aku info lagi ya. Gimana di mana ngumpulinnya kayak gitu. Ini aku lanjut dulu. Nah, oke. Nih, yang berikutnya ini tentang presentasi proyek. Nah, jadi eh, selama tahun akademik ini ya, selama di Python Pro ini kita udah lakuin beberapa proyek luar biasa menarik ya kan. Nah, seperti yang kita telah ketahui ya, presentasi itu sebenarnya merupakan salah satu tahapan terpenting ya dalam pengembangan suatu produk IT ya. Presentasi yang efektif dan berkualitas tinggi akan selalu memberikan kesan positif baik pada produk maupun penciptanya. Nah, mari berlatih membuat presentasi yang berkualitas tinggi. Maksud kata-kata ini apa sih? Jadi gini teman-teman. Menurut aku eh, bukan percuma sih, tapi lebih ke apa sih namanya? Meskipun teman-teman bikin programnya bagus, ya kan? Programnya bagus, dites, approve semua, ya kan? Nggak ada celah error. Tapi cara presentasinya boring. Itu sama aja teman-teman. Ibarat teman-teman jualan tapi dari kemasannya aja udah jelek. Siapa yang mau beli kayak gitu ya kan? Target kita juga gitu ya kan? Eh, apa sih namanya? Kita harus buat presentasi itu semenarik mungkin ya. Contoh menarik itu seperti apa sih namanya? Aplikasi-aplikasi kayak Grab, Gojek itu kan dia bagus banget gitu ya. Interface-nya kalau di aplikasi juga bagus, Shopee gitu kan interface-nya menarik. Nah, kita mau nih kalau pakai aplikasi itu bandingin dengan aplikasi kayak yang pemerintahan kayak gitu yang biasanya apa ya tampilannya jelek kayak gitulah teman-teman tahu sendiri ya kan bukan membandingkan ya tapi lebih ke apa sih kita lebih nyaman pakai aplikasi yang view-nya bagus ya kan kayak gitu nah jadi ini kita coba mari kita latih buat presentasi berkualitas tinggi nah jadi nanti kita coba nah kalau awal presentasi tahu lah ya kalau di sekolah biasanya pakai PowerPoint ya kan nah PowerPoint atau bisa pakai Keynote, Open Office Impress, Google Presentation, atau nih kita bisa pakai yang namanya Canva. Nah, Canva adalah editor grafis online multifungsi. Sebenarnya teman-teman juga bisa tuh pakai Photoshop Corel Draw ya kan, buat desain-desain kayak gitu, bikin poster ya kan. Nah, ini mungkin nggak perlu aku jelasin lah ya. Kita semua bisa lah pakai Canva. Ya, tinggal drag and drop gitu. Nah, jadi tugas kedua ini, silakan teman-teman. eh aku rekomendasi pakai Canva. Tapi kalau teman-teman mau pakai Corel Draw, Photoshop, nggak masalah ya. Silakan teman-teman buat desain. Ya. Ini apa ini?
email. Wait. Nah, silakan buat desain. Kalau nggak ada Canva, eh, daftar aja gampang kok. Tinggal ngisi username kayak gitu. Apa? Tinggal ngisi email, verifikasi kayak gitu aja. Oke. Nah, nanti silakan bikin kayak apa sih namanya? Kalau aku bilang kayak hmm, Instagram, logo, dokumen, poster kali ya. Poster aja deh. Teman-teman bebas ya. Mau bikin poster boleh, bikin slide boleh. Yang penting adalah itu menyajikan eh, apa sih mempromosikan Raffi atas teman-teman ya. Bikinlah semenarik mungkin ya. Intinya adalah bukan banyak kata-kata yang dicari, tapi gimana caranya klien mau pakai aplikasi buatan teman-teman kayak gitu. Tujuannya seperti itu ya. Silakan desain semenarik mungkin, boleh bikin poster, boleh presentasi, yang penting eye-catching ya. Orang-orang mau melihat presentasinya, mau pakai program yang teman-teman buat. Kenapa kita harus pakai aplikasi buatan teman-teman Raffi atas itu? Apakah oh iya, mungkin murah ya kan, nggak perlu ke rumah sakit, nggak perlu apa sih namanya repot gitu, luangin waktu ketemu sama dokter, konsultasi kayak gitu. Nah, itu bisa dijadiin kunci plus aplikasi teman-teman, ya kan? Gratis pula. Nah, kayak gitu. Silakan dibuat semenarik mungkin ya. Masa desain silakan teman-teman ya atau sendiri. Aku percaya teman-teman bisa desain. Oke, yuk saya skin aja. Kalau rekomendasi dari aku pakai Canva aja, nggak ada masalah. Kalau mau pakai tools yang lain, monggo. PowerPoint, Google Slide, atau mau pakai Corel, Photoshop, dan boleh poster, boleh PowerPoint juga gak ada masalah. Ya, yang penting membuat orang mau melihat project itu. Apa mau pakai aplikasi teman? Yuk, saya screen aja. Kamu nanya, Gimana? presentasinya berapa menit? Minimal berapa menit? Aku belum ngomongin presentasinya ya, tapi aku lebih ke hasilnya, hasil poster atau slide-nya, gitu. Oke. Dikira-kira aja gimana caranya biar orang nggak bosen. Apakah mau dibikin satu slide? Nah, kan nggak mungkin, pasti orang bosen, ya kan? Atau mau dibikin poster, boleh. Jadi cuma satu doang, satu view. Aduh, kayak promosi gitu teman-teman ya. Ini bukan presentasi kayak di sekolah gitu, bukan. Tapi lebih ke kayak promosi. Boleh nanti out dari apa? Apa sih namanya layoutnya di screenshot juga, itu juga boleh ya kan? Kayak tutorial cara pakainya. Sesimpel ini loh, kayak gitu.
Langsung saya skin aja teman-teman, nggak ada masalah. Aku nggak nyuruh teman-teman buat presentasi ya, cuma buat posternya aja, poster atau slide juga boleh.
diketik aja Kang poster gitu. Ada nggak? What would you like to create? Ini loh di sini. Poster. Nah, aku tunggu 3 menit lagi ya teman-teman. Ya, habis itu aku izin stop share karena aku mau jelasin sesuatu. Oke, nanti aku kasih tahu aja nanti. Nah, ya aku tunggu semenit lagi teman-teman. Nanti habis ini aku info kalau pesennya udah jadi. Ya, ya. Aku izin stop sekarang teman-teman. Sorry ya, bentar. Oke. Jadi gini. Nah, oke. Nih, coba aku refresh ya. Oke. Eh, kita kan les ini 32 pertemuan, betul nggak teman-teman? Ya kan? Nah, hari ini itu sebenarnya kita udah pertemuan ke 31. Nah, ini ya kan? Iqmal, Edgar, Euros, pertemuan ke 31. Ya kan? Berarti nih, minggu depan adalah pertemuan kita terakhir. Ya. Oke. Pertemuan terakhir itu kita ngapain? Sebenarnya nggak akan lama teman-teman. Kalau biasanya kita jam 2:30 sampai jam 4 ya kan. Nah, paling nanti di akhir kita nggak lama. Sejam paling lama deh. Biasanya sih aku seringnya 30 menit doang. Seringnya. Tapi kadang banyak apa sih namanya sesi tanya jawab yang itu membuat kita selesainya mungkin jadi kayak biasa 1,5 jam. Tapi nanti kalau misalnya nggak jalan normal, mulus, nggak ada kendala sama kayak kemarin lah yang kita sempat sebentar doang kayak gitu ya. Nggak lama kok. Karena nanti di pertemuan terakhir itu kita cuma kayak sesi sharing gitu ya. Gimana rasanya les di Algo sama Kak Denny kayak gitu. Nah, sembari itu eh, apa sih namanya sambil ngumpulin tugas ya. Linknya akan aku kasih pas hari H. Jadi pas hari H minggu depan berarti ya, aku buatin drive. Nanti teman-teman baru ngumpulin. Tugasnya dua tadi, test case sama poster ya.
Boleh dalam bentuk link, boleh di-download, disimpan gitu, nggak masalah. Nanti di-upload aja, gitu ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Aman ya? Paham ya? Jadi, untuk pengumpulannya minggu depan. Minggu depan baru aku siapin linknya pas kelas jalan, baru di-upload. Ya, mau di bentuk link juga nggak apa-apa, mau bentuk file juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, terus lagi, karena minggu depan kita pertemuan terakhir, itu ada session foto bareng juga, jadi semuanya wajib on cam. Dan kalau bisa, kita pasang background yang sama. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak ada keharusan. Jadi gini, eh, biasanya aku kalau graduation pakai background ini, semuanya sama. Oke, ini aku akan share di meeting chat, kok meeting chat, di WA ya, bentar. Jadi biar teman-teman minggu depan bisa prepare background. Nih ya, bentar aku copy, aku kirim di WA chat. Punya Arkan jadi share di WA. Oke, nih ya. Udah aku share di WA, backgroundnya nanti bisa sekalian dipasang. Biar minggu depan semuanya bisa pakai yang sama kayak gini. Nyalain kamera sama kalau kalau sorry, kepencet sorry. Dan ini pakai video filter graduation cap nih ya. Jadi ganti background sama pakai toga gitu. Ya silakan nanti dicoba aja lah. Pokoknya kita next week kalau bisa semuanya on cam gitu. Karena ada session foto bareng. Ada yang mau tanya dulu sebelum aku tutup? Nggak ada yang perlu dipersiapkan sih ya. Kita nanti cuma session sharing doang kok ya. Teman-teman nggak usah panik. Jangan nanti kiranya harus presentasi gitu. Enggak. Kalau di kelas aku enggak. Kita cuma session sharing aja. Gitu. Oke ya. Cukup teman-teman? Cukup ya? Kalau cukup, kalau gitu aku izin pamit teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di graduation next week ya. Next week ya. Sorry. Bye-bye. Thank you.